Korban penipuan si kembar Rihanna Rihani Pungki tengah diadili di Pengadilan Negeri Tangerang atas kasus dugaan penipuan pre-order iPhone. Pungki menilai kasus ini janggal karena sebagai korban dirinya justru dikriminalisasi. Benarkah Pungki hanya sebagai korban? Sudah bergabung bersama kami penasihat hukum Pungki, Gregorius Jako, dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Pak Gregorius, Kang Asep. Selamat malam Pak Gregorius. Selamat malam Pak Asep. Baik, Pak Gregorius, klien Anda Pungki dilaporkan reseller lain ya tanggal 3 September tahun lalu. Kini Pungki sudah jadi terdakwa, padahal Pungki duluan mengaku sebagai korban dan melaporkan Rihanna Rihani tanggal 10 Juni tahun lalu. Apa waktu itu alasan penyidik menetapkan Pungki sebagai tersangka? Terima kasih ya Mbak ya. Jadi Pungki itu dianggap saat itu adalah sebagai penipu yang melakukan penggelapan uang para reseller. Jadi laporan itu adalah 372, 378. Laporan dilakukan di Polsek Ciputat pada tanggal 3 September 2022. Oke. Jadi sebelumnya, ya gitu. Ya, Oke. Berarti polisi menilai bahwa Pungki ini bukan sebagai korban tapi justru pelaku ya? Pak Gregorius, saya ingin memutarkan, ini ada pernyataan dari Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi, terkait keterlibatan Pungki dalam kasus ini. Kita simak bersama. Ternyata saudara P ini selain menerima keuntungan dari R ini tersangka, dia juga setelah memberikan pada reseller berikutnya, dia mengambil keuntungan sendiri juga, jadi double, dari sini ngambil, dari sini ngambil. Paham ya kira-kira ya? Jadi dia ngambil keuntungan sendiri juga, ini hasil pemeriksaan sementara. Dan mens reanya ada, niat jahatnya itu. Mens rea ada, niat jahat ada, tidak hanya dapat untung dari si kembar, tapi juga ambil untung lagi dari reseller lain. Pembelaan Anda apa Pak Gregorius? Nah, jadi gini, ini bisnis, ya. Ini bisnis jual beli handphone. Semua orang berbisnis pasti mencari keuntungan, mencari margin keuntungan yang tinggi. Itu hal yang lumrah dalam bisnis. Jadi dia mencari reseller, lalu kemudian menawarkan dengan harga yang murah, ya. Karena memang dari atas menawarkan dengan harga juga yang murah. Jadi supaya mendapatkan keuntungan itu hal yang biasa saja. Jadi orang bisnis mencari keuntungan itu bukan sesuatu yang kemudian disalahkan. Tidak bisa. Itu hal yang umum saja orang berbisnis mencari keuntungan. Jadi kalau dibilang bahwa ini ada nggak mens reanya, mens rea untuk menipu tidak ada. Karena memang bukan niatnya untuk menipu. Bahwa orang mencari keuntungan kok dalam hal ini. Itu sih sebenarnya. Oke, berarti Pak Gregorius benar ya kalau tadi polisi mengatakan klien Anda, Pungki ini mengambil keuntungannya itu double dari Rihanna Rihani, kemudian dari reseller di bawahnya. Ya, kami belum sampai ke tahap itu ya. Yang kami tahu bahwa dia mencari margin keuntungan dalam bisnis ini. Dan itu hal yang wajar saja, orang berbisnis kemudian mencari keuntungan, seperti itu.